Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai model data relasional atau tabel. Ya. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembuatan IRD, kemudian kita belajar mengenai model data relasional ataupun tabel ya. Nah, dalam model ini setiap field dapat dijadikan kunci data, ya, ada primary key, ada foreign key untuk di setiap tabelnya, dan data rekaman disusun dari nilai yang berhubungan ataupun record ya, ataupun ada baris dan juga kolom. Nah, baris-baris ini akan membentuk tabel yang umumnya tersimpan dalam satu berkas. Kemudian ada konsep dasar tabel. Nah, tabel merupakan blok dasar yang paling umum digunakan dalam sistem basis data ya, atau disebut juga dengan relasi. Nah, komponen tabel terdiri dari beberapa kolom yang ditandai dengan jenis atribut. Perpotongan antara baris dan kolom disebut nilai atribut ya. Nah, tujuan penggunaan tabel adalah menyederhanakan logika pandangan terhadap data. Jadi, bandingan kita misalnya menggunakan IRD gitu ya, menggunakan IRD yang memang kita sulit untuk membacanya, kita bisa menyederhanakan ataupun menggunakan tabel untuk data relasional gitu ya, jadi komput ke dalam suatu tabel. Nah, di komponen utamanya sama, ada yang namanya entitas gitu ya, ada yang namanya atribut. Di sini juga sama, untuk entitas dia dimasukkan ke sini, misalnya ada name gitu ya, ada nama, oke, ada nama, ada juga kelas gitu. Nah, itu entitas ya. Kemudian untuk ada atribut. Nah, ini atributnya ya. Nah, ini tabel ini nantinya sebuah entitas. Jadi tabel apa? Tabel mahasiswa misalnya. Gitu ya. Dan juga ada recordnya. Yang tadi perpotongan antara baris itu ada record ataupun isi dari apa namanya, dari si atributnya. Nah, kemudian ketentuan dalam penyusunan sebuah tabel. Itu urutan baris diabaikan ya, sehingga pertukaran baris tidak berpengaruh pada isi informasi tabel. Ya, jadi untuk isi informasi tabel yaitu isi dari tabel tersebut gitu ya. Urutan kolom diabaikan serta diidentifikasi kolom dibedakan dengan jenis atribut. Nah, tiap perpotongan antara baris dan kolom berisi atribut tunggal. Tiap baris dalam tabel harus dibedakan sehingga tidak ada dua baris atau lebih dalam tabel mempunyai nilai atribut yang secara keseluruhan gitu. Nah, tabel yang memenuhi ketentuan ini disebut dengan tabel normal. Jika belum, maka dilakukan proses normalisasi. Nah, data lengkap dan data duplikat. Salah satu keunggulan menggunakan basis data adalah konsistensi data atau redundansi ya. Selalu terjaga dengan menghindari adanya data rangkap ataupun data duplikat. Nah, perbedaan antara data rangkap dan data duplikat. Kalau misalnya data rangkap itu duplikasi data terjadi bila satu atribut mempunyai dua atau lebih nilai yang sama, gitu ya. Nah, sedangkan data rangkap adalah bila satu atribut mempunyai dua atau lebih nilai yang sama. Namun bila salah satunya dihapus, maka tidak ada informasi yang hilang. Nah, contoh di sini ada duplikasi data. Ya, untuk duplikasi data itu kita bisa lihat di sini ketika misalnya ada atribut nama guru gitu ya. Kemudian ada Pardi di sini dan ada dua Pardi ya. Nah, ini istilahnya duplikasi data gitu ya. Karena kenapa? Karena apa namanya, untuk nama gurunya ini ada dua gitu ya. Ada dua nama gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kerangkapan data pada suatu tabel ya, kalau misalnya yang duplikasi data, kalau misalnya ini dihapus, otomatis dia akan kehilangan, si Amiduddin ini akan kehilangan nama gurunya di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kerangkapan data itu nggak masalah. Kalau misalnya di sini untuk nomor telepon guru misalnya
untuk nomor telepon guru, kalau misalnya ini dihapus gak masalah karena di sini masih ada nama guru seperti itu. Nah, pada tabel 1 terjadi duplikasi data ya pada atribut nama guru tadi. Jika misalnya baris pertama pada atribut nama guru dihilangkan, maka informasi untuk atribut nama pelajar baris pertama akan hilang. Sedangkan kalau misalnya terdapat atribut telepon guru tadi ya, telepon guru dari baris pertama dihilangkan, maka informasi ini masih dapat diketahui melalui baris yang kedua. Gitu. Nah, tabel normal dan nilai tunggal. Salah satu syarat tabel normal adalah setiap atribut harus mempunyai nilai tunggal untuk tiap barisnya. Berikut ini contohnya dari nilai atribut nilai normal gitu ya. Nah, ada apa namanya? Ada IR di sini. Ada 3 IR gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita sortir itu kita sortir IR gitu ya. Nah, si ini tuh apa namanya? Akan terbaca tapi ada MSC di sini. Nah, harusnya kita pisah gitu ya. Nah, kita harusnya pisah seperti ini untuk penilaian atribut yang ganda gitu. Ya, walaupun misalnya di nama itu apa namanya? Ada double gitu ya. Tapi nggak apa-apa ketika kita sortir berdasarkan nama IR gitu ya. Nah, karena ini ada IR, otomatis si OTA ini masuk juga gitu ya. Kemudian ketika dia nge-sortir berdasarkan keywordnya MSC, si OTA juga akan tampil seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, dia nggak akan tampil, dia akan membaca keseluruhan gitu ya. IR, MSC, PSD. Seperti itu. Jadi nggak akan terbaca kalau misalnya di sini di gelarnya disortir IR misalnya. Ya, ini tuh nggak akan terbaca dan ini juga nggak akan terbaca gitu karena ini dihitung satu kesatuan. Kemudian selain itu kita bisa ubah gitu ya. Untuk menghilangkan kerangkapan data tadi kita bisa ubah untuk nama dosennya kita pisah tabelnya, kemudian untuk gelar ya kita pisah juga ya, dan dikasihkan for region key NIP di sini untuk kepemilikan. Nggak apa-apa kalau misalnya ini ada lengkap juga, ini hanya menunjukkan untuk apa namanya data dosennya seperti itu. Kemudian ada determinan. Dalam penyusunan aturan data perlu dipahami tentang determinan ya dan identitas. Jika sebuah tabel memiliki atribut A, B, dan C, ya, sedangkan A menjadi penentu B atau sebaliknya B ditentukan oleh A, maka A determinan. Jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, contoh kita langsung ke contoh di sini. Apabila setiap nilai atribut name, ya atribut name itu menentukan nama mahasiswa yang ini, maka dikatakan atribut name determinan atribut nama ya. Itu juga dengan atribut jurusan dan fakultas. Jadi yang menentukan nama gitu ya itu dari name gitu. Jurusan dan fakultas juga sama. Kalau misalnya tidak ada name ya ini nggak ada kepemilikan siapa yang memiliki gitu ya. Contoh ini betul determinannya name itu punya apa namanya determinan ke berbagai atribut lain. Kemudian determinan komposit. Dalam kasus lain ada kemungkinan dua atribut atau lebih secara bersama menentukan atribut lain atau determinan komposit. Sebagai contoh pada tabel di bawah ini ya, atribut name itu menentukan atribut dosen sebagai pengajar. Nah, jadi di sini gambaran diagramnya adalah atribut name dan juga mata kuliah itu determinan ke dosen gitu ya. Determinan itu apa? Determinan itu ketergantungan gitu ya. Jadi ada atribut yang ketergantungan ataupun yang menyangkut misalnya si dosen ini dia ngajar mata kuliah apa gitu ya, dan juga si dosen ini dia ngajar siapa aja seperti itu. Kemudian di sini ada determinan transitif. Nah, bila A determinan B,
Ini determinan strip, contohnya ya tadi NIM, SI, Ilkom ya. Ini bisa juga kalau misalnya NIM adalah determinan dari jurusan, nah dan jurusan adalah determinan dari fakultas, maka si NIM otomatis dia juga determinan fakultas gitu ya. Oke, itu dia teman-teman untuk materi pada sesi kelima. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.